Mari berkumpul di ruang tengah. Gitu dong. Tuh, gua ada tagline baru gitu. Mari berkumpul di ruang tengah. Ada musik Habis refresh. Ada habis refresh, habis liburan. Udah liburan. Pusing lu bayar pajak motor ini telat. Baru bayar pajak lu. Ngapain bayar pajak anjing? Iya kan taat ini warga yang Tapi taat. beliin Rubicon lu pajak lu. Iya benar. Tapi jangan gitu loh. Gitu, gini. Nggak boleh apatis. Pajak itu kan kewajiban warga negara. Kasihan dong bapaknya Kaisang kalau kayak gitu. Mau bangun Indonesia kayak gimana kalau duitnya nggak ada? Emang dia pajak ya? Siapa? Ngomong itu. Rubicon sih enggak. Oh enggak. Enggak tahu. Cuman kan itu oknum. Beli moge lagi. Aduh. Kan disuruh bubar Apanya? klubnya. Emang udah bubar sendiri-sendiri bukan? Iya, jenjang bubar lagi lagi. masing-masing lah. Iyalah. Tapi lu pada setuju nggak dengan adanya gerakan nggak usah bayar pajak gara-gara kasus yang kemarin tuh? Waduh, itu dilema itu kalau gua. Bisa dilihat dari dua sudut pandang. Terserah kalau kalian setuju gua enggak, kalau kalian enggak gua setuju gitu. Gua enggak deh. Iya enggak deh. Berarti lu tetap bayar pajak. Iya. Gua nggak setuju kalau kayak gitu. Kenapa? Gua setuju kalau gitu. Ini masih Gua kan enggak. lu nggak setuju. Ya tetap bayar pajak. Tapi gua ya setuju lah. Apain bayar Kalau pajak. gua karena ntar daripada jalan nggak dibetulin, kan emang masih rusak ya jalan. Bayar pajak juga jangan pada bolong. Ya, maksud Jalan gua pada itu. gelap. Itu harus diviralin dulu baru dibetulin, benerin. Jadi lu setuju apa enggak? Enggak. Lu tetap bayar pajak Tetap kan? bayar pajak. Ya nggak usah ngedumel ke situ Oh, iya. dong. Gua setuju. Kalau gua nggak usah bayar pajak lah. Enggak, gua bukan ngedumel, gua cuma ngeluh sebagai yang taat pajak. Ya kalau gue gini, gue pernah taat pajak, sekarang pajaknya juga disalahgunakan misalkan. Dulu kan ada pernah kasus yang siapa Gayus Tambunan kan itu orang pajak juga kan, korupsinya luar biasa, penggelapan pajak. Lah, Sekarang emang ada kasus sekarang pajak apa? ada orang pajak punya anak, Anaknya lu bayar pajak. anaknya jadi Rubiconnya itu. Tapi gue nggak ini loh, gue nggak apa. Ya rame-ramenya itu ada apa pejabat pajak dipecat, ngundurin Dia diri nggak 5 tahun. dipecat, main. Orang beritanya Sri Mulyani Iya. memecat. Tapi di gua baca beritanya, Nonaktifkan. pertama menonaktifkan, tapi tetap terima gaji. Itu terus Lah enak amat anjir. makanya terus tiba-tiba postingan selanjutnya mengundurkan diri. Karena malu. Tegas amat anjing. Ya bagus tuh kalau punya malu gitu maksud gua. Jangan cuma gini doang. Mohon maaf ya, Nah itu yang gitu menurut. kampret. Sama ini kan Tapi lu nggak setuju nggak? penyanyi. Si yang kasus itu kan anaknya sebenarnya kan. Iya. Setuju nggak kalau si bapaknya jadi kena imbasnya gitu? Bukan hanya bapaknya. Ya itu rentetan. Kalau gua setuju gini lah. Kayak bapaknya koruptor. Dia melakukan korupsi. Dulu kreatif ketengahan duduknya. Sakit, Bray. Ini tuh ada jarum. Nggak gini kayak kalau keluarga jadi imbas karena apa perbuatan salah satu anggota keluarga, gue setuju. Kenapa kayak gini deh? Kasus korupsi, bapaknya korupsi sekian puluh triliun, sekian ratus miliar misalnya. Terus tiba-tiba bapaknya di penjara, tapi anaknya masih menikmati kekayaan yang ditinggalkan dari segala macam, yang kekayaannya juga entah Lah bukan yang disita, berapa. disita negara. Sejak kapan? Ya mungkin ada yang disita tapi masih kaya dah. Iya. Hanya sebagian kali ya. Ya kecuali kan ada koruptor dimiskinkan itu nggak apa-apa. Kalau nggak kena sanksi sosial, muka keluarganya dipampang di tiang listrik dekat badut sulap, di bawahnya sedot WC misalkan, boleh kayak gitu.
pampang seluruh anggota keluarga. Jadi bahas yang itu tuh, kasus yang anaknya. Gue nggak terlalu notice si kasusnya itu apa, kenapa sih? Enggak kan gitu. biasanya gini. Biasanya kan yang tadi kayak lu tadi contoh kan. Bapaknya yang kasus, anak dan istri dan keluarganya jadi korban. Kalau ini kan kebalikannya nih. Bapaknya biasa aja ya. Kalau bapaknya kena kasus, anak dan istrinya jadi kena imbasnya, ya berarti kan dia nggak layak jadi seorang pemimpin dalam keluarga. Berarti dia memberikan contoh yang nggak baik. Kalau anaknya atau istrinya yang kena kasus, berarti keluarganya itu tidak mendidik gitu. Itu aja sih. Kayaknya sih imbas dari anak yang terlalu dimanjain kali ya. Bisa kayak gitu. Gua nggak tahu lah konsep dimanjain itu kan tergantung sudut pandang ya. Karena kita miskin aja mungkin fasilitas kita nggak dikasih. Ya kalau orang tua kaya ya Bisa jadi kita yang ada di posisi ya betul, anak cuman itu gimana Tapi bisa jadi kayak pemikiran karena aja. didikannya keras ya. Dia jadi gitu. Makan es batu tiap hari gitu. Bisa jadi loh. Bebal gitu. Dia kayak begitu. Nggak karena dimanja. Jadi dia didikannya keras. Ya apapun itu berarti kan pendidikannya gagal akhirnya gitu. Iya kan memang sistem ngebina anak gitu kan kurang maksimal lah gitu ya. Gua gini, lu pernah ngelakuin inilah, kita kan pernah muda juga. Waktu kita Masih muda, muda anjing gue, lu yang tua. gue mecer. Anjing mature. Dulu waktu masih muda belum nikah segala macem, pernah berantem nggak? Enggak. Gue SMP pernah sih. Gua nggak pernah. Gue gak pernah. SMP berantem, SMA tawuran. Gue mah gak nyentuh hal kayak gitu gue mah. Gue mah Enggak, sekolah maksud gua, rajin. ada di kondisi karena ada ketakutan gitu loh. Nggak sembarangan lu punya masalah sama gue aja nunggu gebotin gitu kan, gue keroyok ya, bukan berantem. Udah badannya Bukan gede lagi. lawan lah. Iya. Yoi badannya gede. Iya, masih main keroyok. Elah. Ikut demo aja lu. Gua Masih kalau bungkus. pas habis SMA sih mau itu dia masuk ke apa? Yang Ke WC. Bukan. Apa? Ormasnya NU itu gua tadi mau ke Ansor. IP Ansor. Emang tugasnya ngapain di Ansor gitu? Gak tahu. Gua aja ada GP Ansor tahu karena ada kasus ini. Kalau gue nilainya gini, kalau mungkin dulu kalau orang tua gua kaya terus punya jabatan yang oke, gua nggak tahu nih, mungkin gua akan melakukan hal yang semena-mena. Karena apa? Gua rasa gua akan di backup sama orang tua. Jadi timbul arogansi ya. Jadi arogan gitu kan. Sama kayak kemarin yang kasus apa itu mobil Fortuner apa Pajero sih itu yang nabrak-nabrakin ojol. Ya yang bawa airsoft gun juga. Iya. Terus ada yang bawa katana yang ngancurin Agia tuh. Emang tolol gitu. Sakit. Iya udah suka ngedim lagi. Mobil kecil kasihan anjing. Yoi. Anjing Itu itu. banyak, itu mas sering banget itu terjadi. Apalagi di tanjakan. Wah silo. Iya kan kayak gitu pas kita lah rata-rata kalau ada mobil kayak gitu warna hitam segala macam pakai strobo udah Pasti agak segan agak ya. segan minggir dikira siapa kan. Tapi kalau lu stop, siapa lu? Supir. Iya. Anjing gitu. Yang kayak gitu. Jadi kan dia ngerasa kalau gua naik mobil yang kayak gitu misalkan, gua ngerasa wah pede gua bertambah, arogansi timbul. Yang kayak gitu mungkin si bukan oknum masih kampret yang ngeroyok itu juga yang sekarang udah Dua ya jadinya ya tersangkanya. Ya? Keroyok kan. yang itu juga mungkin karena tenang aja bokap gua orang berada kok. Iya. Kan dia bilang gini kan. Gua nggak takut matiin anak orang. Ngomong gitu di Iya. statementnya pas bis nginjek gitu kan. Oh di videonya? Iya. Ada suara ada omongan. Oh ada suara. ngomong. Gua nggak takut matiin Itu anak orang. jadi bisa jadi bukti juga tuh. Jelas itu buktinya. Jelas banget. Iya cuman kan ya kalaupun lu nggak takut matiin anak orang lu ngapain anjing gitu loh. Maksud gua. Kan lu bukan jaga. Iya, ya itulah mungkin karena dibutakan oleh cinta. Tai lah. Apa cinta? Enggak kan Iya kan? spekulasi awalnya kan gitu ya karena kan ada si
Tapi serunya cinta ini gua nggak kadang-kadang nggak ada logika. Gak Bener ya? memperhatikan Bener kata-katanya. Gak memperhatikan kasusnya. Gue gak notice, bodo amat, cuma berseliweran aja gitu di timeline. Viral itu. Gue ngeliat di lini masa semuanya Twitter nomor itu 1 loh, gitu. trending. Apalagi sih gue bilang, sampai ada yang dihubung-hubungkan sama kasusnya The Mister itu yang dardor. Yang mana? Itu tembak boy gitu Boy kan. tembak. Kenapa disambung di sana? Kan gara-gara PC. Asik. Kenapa dicampur Oh, sana? iya. Kok jadi orang Batak kau? Ha? Batak. Kok jadi orang batuk. Iya emang. Iya. Itu ramenya situ. Wah, ini kayak udah kayak si siapa sih ceweknya itu siapa sih? Tapi nggak merhatiin kasusnya tapi Tapi tahu ya. Enggak, di timeline kan ada gua gak baca kita gitu. fronter ke tengah lama-lama kesana lagi. Sakit. Sorry guys, sakit ya, kreatif bangsat. Iya, jadi ada kasusnya si yang sekarang, terus kasus yang itu ya, sama yang beberapa yang udah lewat tuh kasus-kasus pembunuhan berencana yang dikarenakan juga ya itu dari Ya, percintaan kasih lah. inisial ya Sambo lah ya. Ya kan udah putusannya. belum ya, walaupun belum inkrah tapi udah di pengadilan sudah diputuskan hukuman mati. Nah, hukuman Setuju nggak? gua terlepas setuju apa nggak setuju nih ya. Cuman kemarin gua nonton tayangannya Kak Lu Dendi. bahaya nih Bali itu anjing. Enggak kan udah ada putusan. Anjing dia mah enggak ya. Kan udah ada putusannya, hakim iya. memutuskan dia dihukum mati. Jatuh dia. Iya, cuman kan masih ada banding, kasasi dan sebagainya sampai ke putusannya inkrah. Gua nggak tahu tuh perjalanannya. Anjing, bandel banget. Itu makan waktu berapa lama gua nggak tahu. Cuman kemarin pas ngeliat tayangan Kick Andy sama Mahfud MD, Mahfud MD bilang, saya setuju dengan keputusan hakim gitu kan untuk memvonis. Cuman kalaupun itu inkrah, kemungkinan hukuman matinya nggak dilaksanakan. Karena ada perubahan undang-undang. Enggak. Iya, ada Ya, perubahan. tapi si yang buat undang-undang ini kan udah press conference juga. Apa? Yang hukumannya kemarin itu Apa sih? tetap yang baru yang nanti. Ya itu kan nggak berlaku surut lu tuh. Kalau ada undang-undang baru berarti kan membatalkan. Ada gue liat di yang Instagram lama. gitu. Ya kan awal habis diketok kan, terus hukuman mati itu bisa begini-begini, ada tuh baru tuh muncul tuh. Tapi ada spekulasi lagi. Ini ada Ya itu. ada undang-undang yang sekarang lagi kemungkinan kalau menurut Mahfud MD itu kan 3 tahunan itu baru diputuskan atau dikeluarkan lah gitu. Gua nggak tahu udah tahun depan atau tahun Iya yang depan. KUHP baru. Iya, kan walaupun udah diputus, dia kan langsung dieksekusi, ada waktu tunggunya. Nah, di Itu. saat waktu tunggu itu, kalau emang ada perubahan undang-undang, otomatis bakal ngikut. Ya, bakal perubahan ngikut lah. itu kan. Lu ngebela banget ya. Ya iyalah. Ayo dong. Jackpotin dong. Kita kayak Zeus. Yang ke bawahnya juga udah semua ya. Iya, ya maksud gua kalau tadinya kan hari ini tuh kita sebetulnya ngundang teman kita, salah satu praktisi hukum, cuman beliau masih ada halangan, sibuk bersama klien sih. Klien. Oh klien. Klien. Sama klien dan klien kalian ya. Jadi ya kita ngobrol bertiga aja. Tadinya gue pengen nanyain gitu ketika sudah diputus, misalkan sudah sampai inkrah lah juga keputusannya bahwa FS ini dihukum mati. Nah, hukum matinya itu berapa lama gitu, dari ketok palu itu. Iya, masa tunggunya kan. Beda berarti ya kasus kalau sama yang kayak Freddy Budiman. Freddy Budiman. Itu berapa lama sih dia? Lama juga dari ketok, nunggu waktu juga. Kan ada persiapan segala macam. 14 ya? Hampir 10 tahun lah rata-rata. Heeh. Semua tunggu waktu. Dia udah di dalamnya gitu kan. Iya, Waktu tunggunya. sampai ini lama sih gue nggak tahu lah, nggak perhatiin, gue nggak baca takut salah. Ya, kalau salah ya sorry lah. Ya, bisa diperbaikin kalau salah. Si perempuannya berapa? 20 ya? 20. 20. Kalau yang lain tuh 12, 8 ya kan. Yang paling Rendah ya si Justice Kolaborator itu. iya. Setuju nggak kalau cuma berapa? Bentar lagi juga bebas. Kan udah dipotong yang kemarin. Masa tahanan. Masa tahanan. Nah itu setuju nggak? Yang itu? Menurut kalian gitu? Mau Gua ada 2 versi. mau bagaimana
sebenarnya mau bagaimanapun Ada tisu lagi. alasan dan posisinya kan tetap aja Dia eksekutor. eksekutor maksudnya. Itu dua sisinya gue itu. Satu. Kalau gua gini, jadinya ada perbandingan gini. Kalau gua korupsi, gua bersama atasan gua korupsi, misalkan. Tapi gua level yang ada di bawah, yang disuruh ambil uang segala macam lah. Kurang dia lungkul mana. Iya, terus gua ngaku gitu. Bukan gua doang pak yang korupsi, gua jadi justice kolaborator deh. Siapa? Sini. Lalu gua mendapatkan hak yang sama, doang gua bebas gitu. Tanda petik ya, atau dapatkan hukuman yang paling ringan. Kayaknya nggak adil dah. Karena gua pelaku korupsi kok. Sama aja kan, jadi makanya gue bilang dilihat dari sudut pandang manapun pada saat di posisi apapun atau alasannya gimana Ya juga mungkin nggak berat tapi nggak 1,5 tahun juga. Maksud gue gitu, jangan terlalu enteng juga gitu. Karena gini, yang gua bacanya gini, lu di bawah tekanan, gua juga nggak tahu kondisi waktu itu kayak gimana. Gitu. Siapa yang nggak tahu? Terus Misalkan, lu tembak dia, gua seneng nembak, asik, kan nggak tahu. Nggak ada, gua nggak tahu juga sih nggak ngikutin persidangannya. dari kita. Itu sih yang bikin ini. Ya maksudnya apa ya, jauh banget gitu sama yang lain. fairnya berapa lama? 10 kali ya? Apa 20? Fair Kalau menurut kita, sudut pandang kita aja. Menurut kita orang awam ya. Mm-mm. Ya 10 lah, karena kan yang menghilangkan nyawa orang lain. Iya, gua 20 gitu. gue sih 10 benar. 20 nanti ada pertimbangan berkelakuan baik dan sebagainya, dapat pengurangan jadi 8 Udah gitu nggak dipecat lagi, Bisa jadi masih tetap anggota lagi. Nah, dinas lagi. masalahnya aman nggak dia? Itu terus hakimnya juga nih ngeri nih bahwa Kita ganti topik takut kita yang nggak aman. tapi gini, tapi ini jadi satu presiden lah buat apa penegakan hukum di Indonesia nih. Ada kejaksaan, ada hakim, ada kepolisian yang harusnya ini satu momen untuk perubahan menjadi lebih baik gitu kan. Karena semua mata itu sekarang kan ke instansi polisi itu Iya, benar. lebih menatap tajam semua ditambah lagi sekarang yang anak pejabat pajak. Semakin memperlihatkan. dia sih bapaknya berarti jabatannya tuh gimana sih? Dia Ditjen kalau nggak salah, bukan Dirjen. Jadi masih di bawah DKI kan? Di bawah dir. DKI apa nasional sih? Nasional, men. Iya. Dan Makanya kan yang turun si Mulyani. Si ibu. Oh, Doraemon. berarti dia di bawah. Di bawah Dirjennya langsung lah dia. Oh, di bawah dirjen. Total kekayaannya pun masih lebih besar dia dibandingin atasannya. Masalahnya Iya. gini. Kan setiap Udah ada surveinya. Iya. enggak kan Dia ya tidak setelah kasusnya Wow. ini di breakdown Tapi kan. mungkin dia dulunya memang ini kali ya kan. Apa? Memang orang yang cukup berada ya kan. Udah ngomong tajam tetap ada pembelaannya. Iya kan. Enggak, tapi gini kalau gua nggak fair nih ya. Jakarta. Udah dulu ya. Mental dong enggak. Iya sih. Ini nggak fair nih. Jadi nggak gini nih. Kan setahu gua setiap pejabat negara atau siapapun lah ya, gua nggak tahu dah, harus menyerahkan laporan LHKPN. Kok dia enggak gitu? Atau dia enggak ngelaporin atau membuat laporan yang palsu? Ada dua, kalau nggak yang asli sama yang palsu biasanya gitu. Kalau yang palsu, terus verifikasinya kayak gimana? Orang-orang yang menerima laporan itu, gitu maksud gua. Artinya kan memang masih banyak settingan kan, masih banyak permainan berarti. Dia yang ngomong, Anda banyak settingan. Makanya ngundurin diri. Dipecat ya. Kita kan hanya sebagai warga yang Ya, kita kan beropini. netizen aja, netizen ya. Beropini. Boleh dong. Ya boleh lah, negara kita bebas kok. Kalau kayak gini aja dibunuh, wah kali bos. Tapi lu ini masalah ngomong-ngomong bebas. Gua terakhir kemarin nonton ini YouTube-nya Kaisang.
Yang sama ini Mamat. Mamat. Ya. Keren tuan. Iyalah, backingannya mah keren itu. Bukan, maksud gua dia mencoba, ya udah lu mau bully gua dan keluarga gua yang jadi pejabat, ya bully tenang. Gua Itu kalau tampung kata kuliah gua, lu. Keren itu. Itu salah satu bentuk kritikan dia kali. Kalau menurut gua. Kritikan buat bapaknya maksudnya. Bukan. Buat siapa? Tapi memang keluarga itu memang Kan nggak boleh ngehina. Iya. Iya, itu kan antitesis nih. Iya. Ini bukan kayak semua. calon yang sekarang udah ngomong calon presiden yang antitesis dari presiden yang sekarang, tapi nggak tahu antitesisnya apa. Sorry Pak. Ini tapi kalau itu antitesis, di mana orang-orang ada jangan menghina ini segala macam, ayo kritik aja. Iya. Lu mau sarkas mau kritik tenang aja. Gua, keluarga gua dan bapak gua santai kok. Gitu. Keren itu menurut gua. Iya. Cakep itu Jarang konsepnya. yang kayak gitu kan. Kita hadirkan. Kita hadirkan. Buat kalian semua, ini dia martabak. Gue tadi mau apa ya, lupa. Gua nonton itu seru aja lihat. Oh kalau gue kemarin nonton tuh. Terakhir nonton ini. Terus. Terus siapa? Penembak misterius. Enggak, maksudnya Zamanan nonton dokumenter. Ngeri juga ya kalau sekarang ada kayak gitu. Ya lu doang kan lu tahu emang. Ya kan, iya kan yang jelas yang ya tahu kan dulu kan itu. Iya. Ininya, speknya. Ya sekarang kan beda. Emang sekarang ada maksud lu? Berdasarkan rambut pirang makin kelihatan Iya. gua itu tuh. Sekarang beda. Rambut pirang, baju kayak koko-koko, lu tatoan. Iya, paling pas tuh. Tiba-tiba di kebun gini. No, di sana no. Jauh tuh. 12 meter. Emang sekarang ada maksud lu? Enggak. Kalau Kalau ada kata dia. ada. Kalau kita kan udah demokrasi. Ya habis lah nggak ada yang nonton YouTube tuh kayaknya. Apa? Iya kalau ada Petrus tembak-tembakin semua. YouTube nggak ada podcast begini kali. Iya. Begitu, yang begini mah ada. Oh, iya. Yang Terkenal begini. juga enggak, mereka yang Iya, kenal kita mereka. mah enggak. Kita mah cuma ya iseng-iseng aja ngobrol. Lagian siapa kita anjir gitu. Jadi gimana? Gua nggak usah bayar pajak motor nih ya? Bentuk protes gua dong sebagai warga. Ya balik lagi kalau dengan membayar gini. Kan ada sifatnya yang ideologis nih ya. Lu melakukan gerakan itu, gua nggak mau bayar pajak karena apa? Karena gini nih. Kenapa gua bayar PBB, bayar pajak kendaraan, segala macam. Penghasilan semua. Gak ada perbaikan di tempat Membayar. gua. Gorong-gorong gua tetap ini, jalan gua tetap rusak segala macam. Jembatan Boleh. roboh. Gitu. Kalau gue ya kalau lu punya kayak gitu ya boleh. Jembatan roboh kan. Tapi jangan gara-gara ini si kabel gak bayar pajak, ya udah gue juga gak bayar pajak deh. Dia aja yang pejabat pajak gak bayar pajak, ngapain gue rakyat bayar pajak? Ya kalau itu kan jadi kayak lu demo datang ke Monas tapi lu nggak tahu mau ngapain, ya ikut aja demo itu. Dibayar. Ya, kenapa Monas ya kan bisa ke tempat yang lain, tunggu kujang. Harus kemana sih men? Ngarahnya ke situ tahu gua. Enggak, gue kan pecinta Real Madrid. Gua kira lu suka reunian. Masuknya masalahnya reunian kan kalau gua masuk dan menyelesaikan urusan gitu. Oh. Masuk dari kelas 1 keluar kelas 3 tahun depan reunian. Itu reunian yang gua pahami. Iya benar. Kalau sebulan reunian paket A, paket C. Ada reunian bapak-bapak ya. Tiba-tiba reunian. Pegawai PDAM. Itu pasti. Gua pengen masuk PDAM, Mau ngapain? Hah? Mau ngapain Mas? mau bayar, Susah sekarang. bayar. Gua nggak mau bayar PDAM gitu. Gimana sih? Susah gimana? Ya pokoknya gitu sih kasus itu gara-gara seorang perempuan isunya ya. Isunya. Gua nggak tahu sebenarnya kayak gimana kronologisnya. Sekarang si perempuannya nyewa pengacara lagi. Buat apa? Biar nggak diganggu. Karena stres. Iya. Kan sampai di Dengar. Jakarta tuh banyak orang bunga. Perempuan yang mukanya di blur. Kalau kamu stres denger lagunya Bang Haji Roma. Stres. Obatnya iman dan takwa. Iya benar.
Kan karangan bunga tuh minta ditangkap katanya. Jadi amanin tuh si A itu. Si Ani siapa sih? Cinta ini Agnes. Oh, itu Agnes. Yang nyanyi itu lagu itu tadi. Agnes. Agnes itu namanya Agus dah. Iya benar. Agnes Mustafa. Minta diamanin netizen tuh. Apa bikin karangan bunga mahal itu karangan bunganya? Buat siapa? Bentuk protes. Buat polsek berarti. Dari? Polsek. Netizen. Polres Jakarta. Netizen. Nah, Enggak ditujukannya ke si A ini Polres Jakarta Selatan supaya si A-nya jangan diganggu. supaya diamanin. Diamanin ditangkap. Karena dia yang indikasinya tuh dia ngerekam. Jangan diamanin lah. Kalau diamanin kan kesannya dia lagi ada serangan apa. Ditangkap. Bacaannya diamanin. Tangkep, Pak. Iya itu maksudnya. Nyari tangkap. Oh, Karena jadi dia yang rekam. Karena dia pemicu sama Pemicu itu. Tapi kok tolol ya? Kok disebarin rekamannya? Itu udah nyobain lagi, Man. Karena dia kan bentuk rekaman. Oh iya, handphone. Yoi. Bukan file asli bukan. Oh. Bukan salah asli. Dia lagi nunjukin sama temennya direkam. Nah, polisi lagi nyari yang ngerekam itu. Emang selama itu? Kasus video porno kapan nggak lama deh dulu. Ya, kita lihat aja ya. Ya, semangat bapak-bapak Kan polisi. kita harus percaya diri lagi sekarang karena kita sudah melihat kinerja polisi kemarin kan, hasilnya oke. Gue sih selalu percaya, walaupun gue juga selalu percaya akan ada oknum-oknum yang lain. Gue percaya, tapi kan orang-orang baik juga banyak sebetulnya. Iya. Ya kan, bagaimana kejahatan ini bisa diredam kalau orang-orang baik juga tidak bersuara gitu loh. Kalau orang baik mulai tidak bersuara, itu yang apa? Ya itu yang agak pusing gitu. Berarti gue banyak aja. Bayarlah pajak supaya Indonesia makin maju segala macam. Kita harus ngasih contoh ya kan. Itu hanya oknum-oknum aja kan. Oknum aja. Itu oknum yang pelajarannya ya nggak usah kita tiru. Kalau bapak gua tiba-tiba jadi pejabat pajak diangkat besok misalkan gantiin dia. Lu yang mau bayar pajak. Lu yang mau gebukin tenang aja. Rokoknya isep. Kan masih ada. Enggak isep. Jadi enggak isep. Salah. Yang kayak gitulah pokoknya. Pokoknya jadikan itu pelajaran yang baik buat teman-teman semuanya bahwa sifat arogan seperti itu tuh merugikan banyak orang pada akhirnya. Betul. Merugikan keluarga kalian sendiri pada akhirnya. Masih mending orangnya sekarang masih koma ya. Masih. Ya kita doakan korban cepat pulih, cepat sembuh dan tidak terjadi buntut berkepanjangan deh dari masalah itu. Udah cukup sampai di sini aja lah. Iya. Jadi pelajaran buat semua Mm-mm. bahwa arogan itu nggak pernah kasih dampak yang positif. Lagi diterpa terus nih. Ya kalau presiden kita lewat jalan tol juga nggak berisik dan sebagainya, ya tolonglah anak buahnya juga nggak usah pada berisik gitu. Apalagi nggak punya kepentingan. Kalau cuma supir nggak usah pakok nggak usah. Iya. Kamu nggak tahu siapa kita. saya? Ya presiden kita aja udah menunjukkan ya sudahlah santai aja jalan tol santai aja. Nggak berisik. Nggak berisik senyap aja. Gitu. Seperti itulah, itu tauladan yang baik yang harus dicontoh karena Andre baru terjadi di kepemimpinan yang sekarang. Ini tempel stiker ambulan biar enak. Nah, Mobil panjang. mending ya kalau lu mau cepet-cepet ya mending jam 2 tapi malam kan ada lewat tolnya. kodenya. Ambulan juga suara yang ini sama yang gimana tuh jadi bawa Maksud gua pasien lebih kayak dimanfaatkan aja kalau dia sukanya begitu kan. Tapi pernah gua ngehadang ambulan, gua pernah loh. Bukan sakit karena gua tahu nih orang kosong. iya Pura-pura. Banyak. Kenapa gua tahu kosong? Jadi ceritanya gini. Si ambulan ini habis nganterin jenazah ke makam. Nanti pulang baliknya lagi. Iya. Ya kebetulan itu kan ada kerabat lah gitu. Gua ikut. Nah, baliknya masih bunyi-bunyian gitu. Konsep komplit kan dia nggak sibuk-sibuk banget mau pulang Terus kemana, positif gua lu nggak tahu. men. Siapa Gua tahu dia positif. ditelepon kan. Nih ada yang kecelakaan nih, ayo jemput ya kan gitu. Gini, yang pertama kenapa gua hadang itu ambulansnya ambulan kayak Partai.
yang kayak gitulah bantuan dari partai gitu kan. Iya, yang gitu. bukan rumah sakit gitu loh. Jadi kan alasan gua siapa yang ngoleh lu? Yang kedua supirnya ngomong bau cubluk gak? Dikit sebetulnya. Ciu. Kalau itu sama sama gua. Oh. Biasanya kan gitu. Iya, Ngomongan nyeret. gitu, jangan kayak gitu lu. Kadang bilangnya gratis, tahu-tahu minta uang rokok. Banyak kayak gitu. Ya itu Ngalamin oknum. nggak? Oknum itu nggak masalah sih. Nah itu ada kodenya jemput, nganter, Suaranya beda ya? orang sakit, orang meninggal, beda itu kode suaranya. Macam-macam Susah juga gue Bener. dengernya ya. Beda aja, beda banget. kan ambulan itu kan Ada yang nena. Nah, itu apa? Ada yang Akik gitu, soal. ada yang wiu, ada yang gitu. Itu yang paling ngomongnya itu apa apa? buru-buru. Yang wiu nggak tahu. Kalau yang soak kakinya. Baterainya habis. Enggak benar ada kodenya. Ya kita nggak tahu, tapi kalau ada teman-teman yang tahu coba komen di bawah bunyi-bunyian kayak gitu tuh gimana maksudnya gua nggak ngerti. Makanya dibedakan polisi itu biru, damkar itu apa, ambulan itu warna apa gitu kalau nggak salah. Luar biasa. Dapat insight baru. Hebat. Luar biasa. Lah emang bener bego. Iya, bukan Itu pengetahuan apresiasi. umum. Kita baru tahu ya. Pengetahuan lu makanya di jalan tuh lu kalau Gue di pas sekolah nggak diajarin tuh perbedaan bunyi ambulan. Nggak pernah. bukan sekolah, Google. Tapi keren. Kan sekarang kan banyak viral yang ada yang ambulan bodo amat, yang viral kan kayak gitu kan banyak terus diantar tukang ojek. Nah, Kemarin ini gue Nah, juga kan dipancing dikit gue gitu kayak aja. apa sih? Lu nggak berhak sebetulnya secara hukum lu nggak berhak. Nggak berhak. Pakai motor, pakai jaket, pakai topi Dia brimob. pakai strobo juga Iya, pakai soalnya. strobo segala macam. Nggak berhak. Iya. Set. Ya lu melakukan hal baik. Kan dulu tuh ada sempet kasusnya kan. Kasusnya dulu tuh kan ada mereka lah ojol atau apalah atau pengendara motor yang membantu ambulan, dia mengurai kemacetan. Tiba-tiba setelah dari itu semua yang pakai Iya. gitu. Nggak, soalnya dia pakai atribut. Itu dia. Dia tuh nggak pakai atribut. kecuali bunyinya gini. Atributnya hijau, udah jelas hijau, Iya. banyak embel-embel. Enggak, kecuali bunyinya gini. Baru bukan di motor itu. Tapi hebat supir ambulan tuh gila. Kebutnya gila itu. Ya mau gak mau kan itu bertaruh. Iya. Iya. Tuh. Tapi ada yang lupa teman-teman, beberapa episode kemarin kan teman kita nggak ada. Sekarang selamat bergabung kembali. Kemarin dia Umroh. sempat kita pecat ya. Sekarang dia ngajukan Baru balik dari Thailand. jadi Iya, lagi Kapunha, Sawadika, Cek Black bis. Handle. ngecek bisnis judol di sono. Bisnis apa? Judol. Judul apa? Judol lah. Oh. Jadi oh lah lah. Gimana ngelihatnya bagus nggak, prospeknya bagus lah. Sana mah legal ya? Mantap. Jadi di sini lu pengen legal gitu. Enggak. Legal aja. Judol atau dan sebagainya legal di satu tempat. Terus ganja di beberapa wilayah gitu. Di Semenjak negara lain kasus- udah begitu. Iya. Semenjak kasus Woi tembak Woi kan diblokir itu. Emang Sekarang itu konsorsium itu tapi enggak kan, maksud gue sekarang udah Udah bisa banyak, lagi gitu. udah banyak. Iya udah banyak lagi. Nggak percaya gue download. ya regenerasi kali ya. Ya itu kan nggak bisa dihapuskan ya, makanya bikin Karena itu kan regulasi. penyakit masyarakat. Ya maksud gue gini ya, kalau sekarang yang offline-nya itu dilarang, digerebek dan dihukumnya berat segala macam, akan beralih ke online yang susah di ininya gitu. Ya diblokir, yang ini muncul lagi yang baru. Diblokir 1 muncul 10 kan repot juga kan. Kementerian apa tuh yang suka ngeblok? Kominfo lah. Apa sih? Kominfo lah. Kominfo ya. Gak jadi reshuffle ya? Oke, kita tutup aja. Bukannya minta nambah dana. Nambah dana. Itu mah ini. Sama ini juga minta nama dana. Oh iya. Sama yang TV itu loh. Di plat itu ya, si plat itu namanya plate. Ya pokoknya selamat buat Pak Anies ya, sudah didukung sama 3 partai. Kok ke situ? Bukan nambah dana, nambah anggaran. Ya. Sama ya? Buat apa? KPI. KPI. Ya intinya buat
menjalankan program-program yang dibuat Ya gitu, kurang biar, men. biar makin powerful gitu. Kementeriannya maksudnya. Iya. Anggarannya tuh kurang men. Makanya jadi Men? kurang maksimal. Kerjanya. Ada dua analisa gua. Yang pertama memang betul dananya kurang, yang kedua nggak punya inovasi dalam memimpin gitu. Ya karena kurang. Ada kurang. Kan ada inovasi. Kurang. Jadi Inovasinya yang kurang. Pak, Untuk- tolonglah. Itu dia jelas loh ngomong. Langsung kurang gitu loh. Ya dananya kurang, programnya apa? Kasih tahu dong ke rakyat ya. Nah, kalau mungkin apa? kalau ditambahin anggarannya nanti tambah lagi. Ini program dulu kalau anggap aja kita mau ngajuin dana ke investor gitu loh. Ke rakyat, nanti rakyat bisa ngitung sendiri, pinter. Cukup, saya nggak usah gede-gede. Iya. Tahu. Ya, memang harus gitu. Lu kan dipilih, bukan di lotre. Kasih. Iwan Kata Iwan. Merdu ya. Yoi. Oh, kata Bang Iwan. Ya, nah. Ya sudah, episode ini cukup sekian. Kalau Oke. dipanjangin lagi ngeri. Bahas Ngeri gue inflasi. nggak ngerti. Mereka ngerti. Tiba-tiba ada Petrus. Tadi gua apa ya? Mari berkumpul di ruang tengah gitu ya. Kenapa? Mari berpulang. Mari bubar di ruang tengah. Sampai jumpa teman-teman. Hai, wah.